Bu, lagi viral nih belakangan adanya dugaan oplosan BBM Pertalite ternyata jadi Pertamax yang dilakukan oleh Pertamina. Menurut Ibu bagaimana pendapatnya? Ya kaget ya, karena saya sebagai pengguna, sebagai masyarakat yang memang sehari-hari sudah pasti menggunakan kendaraan dalam setiap aktivitas yang saya jalani, dan rata-rata mobil yang saya pakai juga menggunakan Pertamax, yang tentunya itu sesuai dengan ketentuan yang ada di kendaraan itu sendiri. Kan masing-masing kendaraan itu ada speknya ya, ada yang harus menggunakan Pertalite, ada yang harus menggunakan Pertamax, atau bahkan ada yang harus menggunakan turbo untuk mobil-mobil mewah. Nah, ketika saya tahu bahwa ternyata bahkan distributor resmi yang menjual Pertamax yang selama ini saya juga beli, ternyata mereka menggunakan oplosan bahan dari Pertalite. Aduh, kaget sekali, karena itu sangat-sangat merugikan. Bukan hanya dampak harga yang tentunya menimbulkan keuntungan sepihak bagi oknum tertentu, tapi juga merusak kendaraan yang masyarakat miliki, yang kita miliki, dan itu akan menjadi tanggung jawab siapa? Apakah negara akan turun membantu masyarakat yang terkena dampak tersebut, atau akan menguap begitu saja? Nah, kita berharap dengan adanya kasus yang viral ini, yang sudah juga tersangkanya sudah mulai mau diadili, ya kita berharap ada langkah nyata bagi masyarakat atas kerugian yang terjadi dengan penjualan Pertamax oplosan ini. Nah, menarik sekali Ibu tadi membahas mengenai langkah nyata pemerintah untuk menindaklanjuti kasus korupsi ini. Nah, menurut Ibu apa tuntutan yang menurut Ibu pas dari Kejaksaan Agung untuk memintai pertanggungjawaban kepada tersangka-tersangka ini? Kalau menurut kami nih sebagai masyarakat, apa yang terjadi dengan oplosan Pertamax ini, hukuman yang setimpal itu mungkin bisa hukuman seumur hidup ya. Dikarenakan apa? Dampaknya itu kepada masyarakat luas, dan itu dijual di mana saja, itu semua harus dipetakan. Bahkan mungkin sampai siapa saja yang membeli, lalu kendaraan apa saja yang terkena, itu semua kan akan berdampak. Jadi oknum yang melakukan pengoplosan ini sungguh-sungguh jahat sih kalau menurut saya, karena itu benar-benar tidak memikirkan masyarakat banyak, tapi hanya memikirkan keuntungan pribadinya. Mesin itu bisa rontok ketika diberikan oli atau minyak yang tidak sesuai, karena kita banyak juga kejadian waktu itu, pernah viral juga kendaraan yang langsung mogok di jalan. Ada beberapa kendaraan dengan merek yang apa tuh saya lupa, itu sampai betul-betul udah nggak bisa di ini, dan perbaikannya mahal sampai puluhan juta. Nah, mungkin Ibu juga pernah ingat belakangan ini pemerintah dan juga Pertamina agak memperketat pembelian BBM bersubsidi untuk masyarakat. Salah satunya adalah implementasi barcode atau QR code untuk pembelian BBM Pertalite. Menurut Ibu, bagaimana kaitannya antara kebijakan yang mempersulit pembelian Pertalite ini dengan BBM yang premium seperti Pertamax yang ternyata dioplos dengan Pertalite juga? Oke, nah itulah kita sedih ya, segala macam aplikasi dibuat, dan masyarakat direpotkan dengan segala macam aplikasi yang ada. Kita harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada. Tapi apakah pemerintah mengakomodir dari side effect dari setiap kebijakan yang dibuat? Saya melihat belum ada. Begitu banyak efisiensi yang digembar-gemborkan, begitu banyak hal-hal yang mengenai subsidi yang salah sasaran. Tapi dengan kejadian ini membuktikan bahwa subsidi bukan hanya salah sasaran, tapi memang dikondisikan oleh oknum-oknum tertentu untuk kekayaan oknum-oknum tertentu. Bagaimana Indonesia harus berbenah dengan hal ini? Bagaimana masyarakat agar bisa lebih kritis dalam menghadapi hal-hal seperti ini? Kami masyarakat mengikuti setiap ketentuan yang ada, tapi bagaimana dengan hak masyarakat atas pajak yang kita bayar, atas barang yang kita beli, itu sesuai dengan nilai yang harusnya kita dapatkan. Dan kita berharap baik dari pemerintah maupun
BUMN ataupun pihak-pihak yang menjadi penyelenggara dari barang dan jasa itu, jualanlah yang fair, yang memang sesuai dengan nilai, sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Jadi SNI yang berjalan itu sungguh-sungguh diterima oleh masyarakat atau pengguna dari barang dan jasa tersebut. Kurang lebih sih menurut kami sebagai masyarakat awam pandangannya seperti itu. Nah, terakhir, bagaimana saran Ibu supaya hal-hal serupa penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan seperti ini bisa berkurang dan dihindari di masa depannya, baik di pemerintah maupun khususnya dalam BUMN dalam kasus ini? Yang pertama harus tentunya penyelesaian yang baik atau awal yang baik itu harus dimulai dari sistem rekrutmen yang benar. Bagaimana merekrut calon-calon dari baik itu BUMN, TNI, Polri, ataupun kementerian ataupun lembaga-lembaga negara yang lain seperti BPK, KPK dan lain sebagainya, itu dimulailah sistem rekrutmen yang transparan, yang tidak menggunakan uang, yang memang berdasarkan pada kemampuan dari calon pegawai atau calon orang yang akan mengelola negara ini secara keseluruhan. Jika dimulai dari rekrutmen yang bersih, kita berharap ke depannya negara ini menjadi lebih baik, negara ini menjadi lebih maju, dan tentunya masyarakat menjadi lebih makmur. Seperti asa cita dari Pak Prabowo yang juga mengharapkan bahwa Indonesia 2045 menjadi Indonesia emas yang tentunya melalui tahapan-tahapan dasar berpijak. Demikian. Terima kasih atas waktu dan pendapatnya Ibu. Kita sama-sama berdoa agar pemerintah dan juga masyarakat Indonesia ke depannya terus lebih maju dan tentunya juga bersih dari korupsi dan tindakan negatif lainnya. Terima kasih.